Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel DRKC MPD TV. Ayana zihan anni wa maskanuhu hasya, ajib man malakul nawahi nida'u. Hari ini seperti biasanya, yakni saya mengajar di kampus. Itu hari ini ada 3 mata kuliah. Yang pertama adalah diagnosis kesulitan belajar. Untuk itu kita lihat keseruannya bagaimana mahasiswa-mahasiswi saya di dalam mempresentasikan tugas kuliahnya berikut ini. Bye. Curahkanlah di hati kami asmamu, ya Rahman, ya Rahim, agar anak-anak, para mahasiswa kami, wabil khusus ya Allah, mahasiswa STAI Sultan Syarif Hasim Siak, para wisudawan wisudawati hari ini ya Rabbal Alamin, mendapatkan rasa kasih dan sayangmu selalu ya Rabbal Alamin. Saya Suryani dengan nomor induk registrasi mahasiswa 12141918961, program studi pendidikan agama Islam semester 7A, Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Syarif Hasim Siak. Nah, pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai diagnosis kesulitan menulis yang biasa disebut dengan disgrafia, yang mana materi ini dibahas pada mata kuliah diagnosis kesulitan belajar yang diampu oleh Bapak Dr. Iwan Agus Supriyono, MPD. Nah, rekan-rekan sekalian, kemampuan menulis pada anak atau pada siswa pada umumnya digunakan untuk menyalin, untuk mencatat, maupun untuk mengerjakan sebagian besar tugas-tugas yang diberikan oleh guru kepada siswa. Nah, tanpa adanya kemampuan menulis, siswa akan mengalami banyak kesulitan untuk mengerjakan atau untuk melakukan ketiga hal tersebut. Disgrafia atau kesulitan belajar merupakan masalah di mana anak-anak mengalami kesulitan belajar yang ditandai dengan adanya kesulitan dalam mengungkapkan pemikiran dalam komposisi tulisan. Terdapat tiga kategori disgrafia. Yang pertama adalah dyslexic dysgrafia, di mana hasil penulisannya spontan yang menyebabkan tulisannya itu sukar untuk dibaca. Nah, pada umumnya atau secara garis besarnya, anak-anak yang termasuk di dalam kategori ini mereka menghadapi kesukaran dalam mengeja atau disleksia. Nah, kategori kedua yaitu motor disgrafia yang didefinisikan sebagai masalah yang disebabkan oleh kekurangan dari kemahiran motor halus. Nah, kemudian ada spasial disgrafia yang merupakan kategori yang ketiga. Nah, kanak-kanak kategori ini sebenarnya mempunyai kebiasaan mengeja yang normal, namun hasil tulisan tangannya masih sukar untuk dibaca, atau penulisannya masih secara spontan yang bisa dibaca apabila menggunakan metode menyalin semula. Kesulitan dalam menulis atau disgrafia ini terjadi 5-10% dari seluruh anak di dunia. Nah, penyebab disgrafia adalah faktor neurologis, yakni adanya gangguan pada otak bagian kiri depan yang berhubungan dengan kemampuan membaca dan menulis. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan anak mengalami kesulitan belajar menulis, antara lain yaitu kurangnya perhatian dari kedua orang tuanya, terutama ibu, dalam menemani maupun membantu anak saat belajar di rumah. Faktor penyebab kesulitan menulis anak yang lainnya atau disgrafia ini adalah tidak adanya komunikasi yang terjalin antara orang tua dan guru kelas dalam bekerja sama menghadapi kesulitan belajar menulis yang dialami anak.
Nah, terdapat 8 ciri-ciri anak-anak yang mengalami disgrafia. Yang pertama adalah terdapat tidak konsisten bentuk huruf dalam tulisannya. Yang kedua, saat menulis, penggunaan huruf besar dan huruf kecil masih tercampur. Yang ketiga, ukuran dan bentuk huruf dalam tulisannya tidak proporsional. Yang keempat, anak tampak harus berusaha keras saat mengomunikasikan suatu ide, pengetahuan, atau pemahaman lewat tulisan. Yang kelima, sulit memegang ballpoint atau pena, pensil secara mantap. Caranya memegang alat tulis seringkali terlalu dekat, bahkan hampir menempel dengan kertas. Yang keenam, berbicara pada diri sendiri ketika ia sedang menulis atau masih terlalu memperhatikan tangan yang dipakai untuk menulis. Yang ketujuh, cara menulis yang tidak konsisten, tidak mengikuti alur garis yang tepat dan proporsional. Yang kedelapan, tetap mengalami kesulitan meskipun hanya diminta untuk menyalin contoh tulisan yang sudah ada. Nah, dari 8 ciri di atas, para psikolog sudah menguraikan beberapa tahapan penanggulangan yang bisa dilakukan. Nah, tahapan yang pertama adalah pahami keadaan anak. Yang kedua, menyajikan tulisan cetak. Yang ketiga, bangun rasa percaya diri pada anak. Yang keempat, latih anak untuk terus menulis. Baiklah, rekan-rekan sekalian, sekian penjelasan singkat dari saya mengenai diagnosis kesulitan menulis atau disgrafia. Jikalau ada kesalahan maupun kekurangan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.